Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok Sudan ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Redul Jana. Saya Arya Mufita Putri. Saya Manikyu Papa Sumbutoha. Saya Aditya Pratama Sudana Putra. Saya Nur Aida Majarudin. Yang akan menjelaskan mengenai peristiwa G30 SPKI. Buka pintunya! Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Gerakan 30 September atau G30S adalah suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1945, yang dimana pada hari itu sejumlah anggota militer yang tergabung di dalam kelompok gerakan 30 September atau gerakan 30 September PKI, yang dimana mereka melakukan penyerangan terhadap jenderal militer yang diduga menjadi konspirasi melawan pemerintahan Presiden Soekarno. Para anggota gerakan 30 September ini yang diduga juga berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia menculik 7 pahlawan revolusi. Kemudian 7 pahlawan revolusi ini dibunuh dan mayatnya dibuang ke suatu tempat yang bernama Lubang Buaya. Jadi setelah mendengarkan penjelasan teman-teman sebelumnya, kita harus mengetahui lebih dalam nih. Jadi apa saja sih hal-hal yang melatar belakangi dan motif PKI dalam melakukan pemberontakan G30S? Nah, hal yang melatar belakangi pemberontakan G30S adalah keinginan PKI untuk merubah ideologi bangsa. Selain itu, PKI juga ingin merubah bentuk negara Indonesia menjadi negara komunis. Ada hal lain juga yang membuat gerakan ini semakin mencuat, yaitu ketidakharmonisan hubungan antara TNI dan PKI yang disebabkan oleh pembuatan Angkatan Kelima oleh inisiasi PKI yang ditentang oleh TNI Angkatan Darat. Hal ini semakin memanas setelah munculnya hasutan dan konfrontasi dari rakyat dan TNI. Dari sinilah muncul perencanaan gerakan pemberontakan G30S PKI yang berujung pada peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Nah, terus apa sih motif PKI dalam melakukan pemberontakan G30S? Nah, selain ditemukan, PKI berkeinginan untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. PKI bercita-cita untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan dan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat yang komunis. Baik, kita masuk pada dampak yang ditimbulkan dari gerakan 30 September tahun 1945. Yang pertama yaitu ketidakstabilan politik di badan Indonesia. Ketidakstabilan politik ini terjadi akibat kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1995 silam, di mana pemerintah melakukan perombakan dan pembersihan politik secara besar-besaran, di mana di sini banyaknya pejabat, banyak menteri yang dicoba dari jabatan karena dianggap telah ikut terlibat dan ikut mendukung gerakan kudeta tahun 1945 tersebut. Yang kedua itu terjadi pembantaian secara besar-besaran. Pembantaian yang terjadi pada tahun 1965 sampai tahun 1966 didasari karena kebencian dan kemarahan masyarakat Indonesia akibat kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis pada 30 September tahun 1965. Para korban yang jatuh diperkirakan sekitar 450.000 sampai 500.000 korban jiwa. Korban ialah orang-orang yang diyakini ikut terlibat dan ikut mendukung gerakan kudeta tersebut. Yang ketiga adalah terjadi demonstrasi secara besar-besaran. Pasca terjadinya kudeta pada tahun 1965 silam, ribuan masyarakat Indonesia berbondong-bondong berkumpul di Jakarta untuk melakukan demonstrasi. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan dan menangkap dalang dari terjadinya gerakan kudeta pada 30 September silam. Yang keempat itu penandatanganan dan pengesahan surat perintah 11 Maret tahun 1966 atau yang dimiliki dengan Super Samad, di mana di dalam surat ini termuat mandat Soekarno kepada Soeharto selaku komandan keamanan dan ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat itu. Dan yang kelima itu pelarangan golongan ataupun organisasi maupun partai yang berhaluan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Pasca gerakan 30 September tahun 1965, pemerintah secara tegas melarang penyebaran paham Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Pelarangan tersebut bersamaan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia, di mana hal ini tertuang dalam keputusan MPRS nomor 25 tahun 1966.
Jadi, apa saja sih ketentuan peristiwa G30 S? Yang pertama, posisi Pancasila sebagai dasar negara menjadi lebih kuat. Yang kedua, kita bisa lebih waspada dan bisa bersatu teguh untuk melawan para komunis. Karena ancaman terbesar, paling nyata dan paling berbahaya untuk Pancasila adalah virus komunisme. Sehingga kita harus terus mendukung semua kegiatan anti-komunisme. Contohnya pengenalan kembali peristiwa G30 PKI. Dan perlu kita ketahui, bangkit dan tidaknya para paham komunis itu sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dipegang teguh sebagai dasar negara. Yang berarti Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari peristiwa G30 PKI ini. Yang pertama, terjadinya ketidakstabilan politik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, adanya pembantaian besar-besaran terhadap para anggota partai PKI dan juga para pendukung-pendukungnya. Yang ketiga, terjadinya demonstrasi besar-besaran di Indonesia dan juga peristiwa lain sebagainya. Jadi bagian yang terakhir adalah kesimpulan dari peristiwa G30 PKI. G30 PKI ini adalah peristiwa kudeta serta perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Peristiwa ini dikarenakan karena ketidakpuasan dari Partai Komunis Indonesia terhadap kinerja dari Presiden Soekarno serta adanya keinginan dari mereka untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepat pada tanggal 1 Oktober dini hari. Para tentara serta anggota partai PKI yang tergabung dalam gerakan 30 September menculik para jenderal tinggi militer Indonesia. Mereka diculik karena dianggap sebagai bagian dari konspirasi yang menentang pemerintahan Presiden Soekarno. Setelah mereka diculik, lalu mereka dibunuh, mayat mereka dibuang ke sebuah lubang sumur tua yang kini kita kenal dengan sebutan lubang buaya.